oleh Edward, di mana untuk mengaplikasikan jarum yang ditusukkan pada tangan rekannya. Nah, kemudian Edward juga pertama kali orang yang memakai sinar X untuk operasi pada Februari 1896. Mungkin itu dari saya. Kalau sudah cukup, mungkin saya ingin menyimpulkan untuk sejarahnya dimulai dari si Ronson yang menemukan atau cahaya fluoresen ketika hasil dari sinar katoda yang dia miliki, dan berkembang mengenai apa saja yang bisa ditembus oleh sinar yang dia temukan itu. Dinamakan sinar X karena X ini menandakan belum tahu bentuk atau jenis radiasi yang diberikan. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebelumnya kamerawan apakah sudah lelah, ingin digantikan oleh yang lain? Boleh. Untuk selanjutnya kami mengganti kameramen dari Mutia ke Salma. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6 itu mengenai jelaskan secara ini pertanyaannya hilang. Nomor 6, jelaskan secara detail apa itu digital imaging. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjelaskan mengenai digital imaging itu? Saya mungkin bisa menjelaskan. Silakan, Pak Was. Setahu saya digital imaging atau penyitaan digital adalah proses mengubah suatu teks, sinyal atau apapun itu menjadi digital gitu. Nah, kemudian mengubahnya itu pakai perangkat digital atau proses pengerjaan digital lainnya gitu. Nah, di gambar digital itu direpresentasikan dalam pixel. Nah, nilai setiap pixel itu mewakili nilai rona dan warna atau ketajaman dari gambar digital tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Dari teman-teman yang lain mungkin? Kalau tidak ada mungkin saya. Tadi kan bahwa sebenarnya sampai pixel kan. Jadi pixel itu kan buat titik-titik tertentu yang ada di layar setiap pada setiap gambar digital. Nah, di pixel itu dipetakan pada suatu kisi atau tempat itu dan disimpan di komputer. Nah, lalu kisi-kisi itu disimpan dalam bentuk kode biner atau yang akan dilanjutkan dalam bit data. Mungkin yang saya ketahui mungkin itu saja. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Mungkin aku bisa nambahkan untuk aplikasi digital imaging itu sendiri itu tidak hanya misalnya di bidang medis juga, tapi ya yang kita lihat sehari-hari itu kayak di dalam web, terus di media, terus di Google, terus di presentasi grafis, dan masih banyak lagi untuk digital imaging ini sih. Itu yang aku tahu dan mungkin bisa nambah. Dari teman-teman apakah sudah cukup? Sudah cukup, saya ingin menyimpulkan. Jadi untuk digital imaging ini adalah pencitraan secara digital yang dilakukan oleh komputer dan dibentukkan dalam pixel yang kemudian dimasukkan ke dalam disimpan di dalam komputer menggunakan bahasa biner atau big data, dan dalam sehari-hari kita lihat entah di multimedia, entah di buklet atau online atau mungkin penggambaran grafis yang tentunya sudah sering kita lihat. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 7. Jelaskan dengan sangat baik perbedaan digital radiografi dan digital imaging. Mungkin saya ingin isi berpendapat radiografi konvensional itu merupakan pengambilan citra dengan menggunakan sinar X. Nah, hasil citra tersebut akan di-print menggunakan film. Nah, nanti tersebut berasal dari emisi logam perak. Nah, pada radiografi digital tersebut memiliki perbedaan. Nah, radiografi digital menggunakan bantuan komputer, di mana hasil dari citra tersebut akan langsung ditampilkan pada monitor yang dimiliki oleh radiografi digital. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman lain, apakah ada jawaban lagi? Saya bisa menambahkan. Silakan. Pada konvensional itu terdapat sebuah proses penelitian film, kemudian ada menghasilkan limbah, dan yang ketiga itu tidak dapat menghasilkan atau membaca hasil dengan segera. Mungkin itu sih dari saya. Itu tadi yang dari konvensional. Yang dari digital, apakah dari teman-teman ada yang punya jawaban? Saya ingin menambahkan yang
digital. Untuk dari sisi gambarnya sendiri memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang konvensional. Kualitas gambarnya juga tidak menurun, kemudian hasilnya itu bisa segera diketahui dan juga bisa dikirim melalui email. Kemudian dari radiografi digital itu lebih efisien jika dibandingkan dengan radiografi yang konvensional. Sebenarnya ini sudah mulai mengarah yang lain, tapi untuk pertanyaannya kan perbedaan digital radiografi dengan digital imaging. Tapi tadi nggak apa-apa, sedikit membahas tentang konvensional. Saya apa sudah cukup? Mas Adil, oke. Saya ingin menyimpulkan untuk jawaban tadi ya sedikit disinggung mengenai konvensional dan digital. Tapi untuk dari segi yang saya tangkap sih untuk radiografi itu seperti penggambaran dengan radiasi, dengan imaging itu pembuatan citra dengan pembuatan citra secara digital. Jadi untuk digital radiografi itu belum tentu pasti menggunakan digital imaging, namun untuk digital imaging belum tentu menggunakan radiografi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 8. Jelaskan secara detail modalitas digital radiografi. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab atau berdiskusi tentang modalitas digital radiografi? Oh ya maaf, sebelumnya saya tidak lihat kameramennya sudah mulai kecapean. Mungkin dari teman-teman mungkin bisa menggantikan. Saya capek sih. Sudah capek kan? Ya, maaf ya, saya kurang perhatian dengan kameramen. Iya. Ini juga sepertinya Salma juga ingin menjawab pertanyaan yang ini tadi sih. Bismillah. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan nomor 8, jelaskan secara detail mengenai modalitas digital radiografi. Ingin menjawab karena salah dengan tugas kameramen. Mungkin radiografi digital atau CR untuk radiografi adalah sistem radiografi yang dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sehingga dengan dapat mudah diproses menggunakan pengolahan citra untuk menentukan ketidaktepatan kualitas citra dan kekeliruan dalam pencahayaan. Nah, prinsip utama CR ini lebih ke proses digitalisasi menggunakan image plate atau image plate itu dengan lapisan kristal fotostimulator seperti itu. Teman-teman lain apakah ada yang ingin menambahkan? Bisa. Oh ya, silakan. Nah, jadi image plate ini digunakan dalam penyinaran sinar X, di mana bagian bahan yang memiliki densitas lebih tinggi itu menyerap sinar X lebih banyak. Nah, adapun siklus dalam penyinaran tersebut ada 3 langkah, yaitu pemaparan, red out, dan penghapusan. Begitu sih dari saya. Oke. Nanti teman-teman apakah ada jawaban lagi? Mungkin? Izin menambahkan sedikit mengenai komponen dari komputer radiografi, yaitu ada sistem akuisisi gambar, sistem tampilan, dan juga penyimpanan. Pada sistem akuisisi gambar, fotostimulator pada imaging plane akan menyimpan atenuasi dari sinar X dalam bentuk bayangan laten, kemudian dimasukkan ke dalam image reader untuk dikonversi data dari analog ke data digital. Apakah ada jawaban lagi atau sudah cukup? Mungkin saya bisa tambahkan pada sistem tampilan kontrol, pada kontrol range densitas untuk menampilkan struktur pada gambar. Display sistem tersebut terdiri dari soft copy dan hard copy. Nah, pada sistem penyimpanan atau storage yang berfungsi untuk penyimpanan gambar pada komputer radiografi berupa hard copy atau soft copy dengan hard magnetic dan magnetic tape dan optical disc. Apakah ada lagi ingin menambahkan? Ya, baik, saya ingin menyimpulkan ya mengenai modalitas digital radiografi. Jadi untuk modal digital radiografi tadi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari kristal fotostimulator supaya bisa menghasilkan foto, lalu image plate pada penyinaran sinar X agar menghasilkan atau menyerap sinar X yang lebih banyak. Lalu kalau ada karena di modalitas kamera ini menggunakan komputer, perlu sistem penyimpanan, tampilan, dan akuisisi gambar. Mungkin itu yang bisa saya tentukan.
Selanjutnya tanya nomor 9, apakah ada pergantian kamera lagi. Silakan. Nomor 9 kita lanjut. Jelaskan secara detail mengenai direct capture dan indirect capture dari digital radiografi. Baik, saya ingin berpendapat lagi ya sebelum teman-teman memberikan pendapatnya. Nah, jadi untuk digital radiografi ada dua cara, yaitu secara direct maupun secara indirect, atau kalau dari bahasa sudah terlihat ya, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau direct itu seperti namanya, dari sensor itu meneruskan gambar langsung meneruskan gambar digital atau digital image dari sensor langsung menuju ke komputer. Kalau indirect itu perlu lampiran berlapis fosfor yang bisa digunakan terus menerus atau reusable, yang melintasi scanner atau memindai. Nah, lalu dari lapisan fosfor tadi itu akan didapatkan digital image yang akan diteruskan ke komputer. Dari teman-teman, apakah ada pendapat lagi atau sudah cukup? Oke, mungkin aku nambahin ini ya. Yang aku tahu itu kalau direct capture itu kelebihannya itu yang pertama dia lebih cepat memaparkan gambarnya itu ke layar. Terus yang kedua itu kita bisa lebih melakukan pengaturan terkait posisi sensornya kayak gitu, sesuai kebutuhan. Nah, kalau indirect capture kelebihannya itu ukuran sensornya itu bervariasi. Jadi kita bisa milih kayak dari 0 sampai 4 mm. 0 sampai 0 ada pengaturan 0 sampai 4. Terus ada juga indirect ini lebih murah sehingga kita bisa pakai beberapa sensor sekaligus gitu untuk kayak memindai beberapa lokasi tertentu. Apa ada jawaban lain atau Karena tadi sudah dijelaskan perbedaan secara umum, perbedaan secara kelebihan, saya ingin menambahkan perbedaan dari kelemahan. Nah, untuk kelemahan dari capture sendiri itu sensornya itu terbatas serta harganya mahal, kemudian resiko kecelakaannya itu lebih tinggi, serta untuk pengaturan softwarenya itu lebih lama sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk melakukan direct capture sendiri. Nah, kemudian untuk indirect capture kelemahannya yakni perlu proses fisik untuk memposisikan sensor di scanner. Kita perlu mengambil sensor dari sampel untuk mendapatkan gambar dalam layar. ada lagi? Ada izin menyimpulkan ya mengenai perbedaan direct capture dan indirect capture. Jadi untuk direct itu karena langsung, jadi lebih cepat terbaca tapi lebih mahal dan tidak fleksibel. Tapi kalau yang indirect karena tidak langsung itu murah tapi lebih lama daripada direct karena masih perlu aktivitas fisik atau perlu di intervensi fisik begitu. Nih, selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan proses image processing yang terjadi di sistem radiografi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjelaskan? Mungkin dari saya, yang pertama image processing sendiri itu yaitu proses dimana kita bisa kayak mengatur hasil output radiografi yang didapatkan. Nah, itu kayak mengubah kecerahan, terus kehitaman dan tingkat putih cerahnya dari gambar tersebut. Terus kita juga bisa mengubah densitas optik yang digunakan. Nah, untuk prosesnya sendiri itu saya pernah membaca di satu jurnal itu bisa dibagi menjadi empat tahap utama. Yang pertama itu akuisisi image-nya, terus yang kedua itu ada image processing-nya di mana proses editan gambarnya itu terjadi. Terus habis itu ada tahap untuk storage atau penyimpanan hasil gambarnya, dan yang terakhir itu untuk displaynya. Nah, untuk prinsipnya itu yang pertama akuisisi itu yang pertama gambarnya sendiri itu kita ubah dulu menjadi format digital. Terus habis itu dalam image processingnya itu ada image enhancement kayak meningkatkan kecerahan, kontras dan sebagainya. Terus habis itu ada juga image restoration di mana kita bisa memperbaiki suatu gambarnya, kayak misalnya warnanya disesuaikan
menyesuaikan, terus habis itu ketajaman gambarnya juga. Terus habis itu di bagian di tahapan storage-nya itu gambarnya itu kita harus dikompresi biar filenya nggak besar, dan juga untuk mengurangi storage untuk menyimpan file tersebut. Terus ada juga tahapan untuk mengekstrak gambar tersebut, mengekstrak gambarnya dan untuk melihat bagian mana ini yang di dalam tubuh yang kita lihat, dan juga setelah itu ada segmentasi gambar di mana kita bisa men-segmen, oh ini bagian ini bagian ini. Itu yang saya tahu sih. teman-teman, Ya. sudah cukup. Teman-teman mau ada jawaban lain? Itu ya pendapat mengenai image processing. Saya akan menyimpulkan. Jadi ada beberapa langkah, tapi yang saya terima dan saya sebutkan, pertama itu mengubah gambarnya menjadi digital, lalu mengubah diproses warna, ketajaman, kontras, saturasi dan lain sebagainya. Lalu ada kompresi, ada pengekstrakan, supaya lalu ada segmentasi untuk mengetahui bagian-bagian mana yang akan diambil. Mungkin itu saja. Jika sudah, apakah diskusinya sudah cukup? Baik, jika karena sudah cukup, diskusi kami cukupkan. Terima kasih sudah menonton diskusi kami. Mengenai kameramennya dari kami itu ada pergantian dari beberapa orang tadi, akan ada di kolom, ada di bagian deskripsi video. Lalu untuk akun YouTube yang digunakan nanti akan menggunakan akun YouTube Juan. Gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.